Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 7, yaitu tentang traditional training method, di mana mata kuliah ini diempu oleh Bapak Lutfi Firdaus SEMM. Sebelum kita masuk pada materi atau pembahasan, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Delia Indriani dengan NPM 20110111021. Selanjutnya ada Injira Adela Safira dengan NPM 20110111004. Lalu yang ketiga ada Aisyah Rizka Ayundra dengan NPM 20110111072. Dan yang terakhir ada Khairul Maulana dengan NPM 20110111052. Sebelum masuk pada materi, adapun pendahuluan dari materi ini adalah metode pelatihan tradisional itu membutuhkan infrastruktur atau fasilitas dan melibatkan interaksi tatap muka antara peserta pelatihan. Metode pelatihan tradisional ini disusun menjadi 3 kategori besar, yaitu metode presentasi, metode langsung, dan metode membangun kelompok. Adapun poin-poin pembahasan kita pada siang hari ini, yang pertama yaitu metode presentasi, yang kedua metode langsung, dan yang ketiga metode pembangunan kelompok. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang metode presentasi. Metode presentasi merupakan metode di mana peserta pelatihan adalah pasif informasi. Informasi ini dapat mencakup fakta, proses, dan metode pemecahan masalah lainnya. Dalam metode presentasi itu dibagi menjadi 2, yaitu ceramah dan teknik audio visual. Ceramah biasanya adalah salah satu cara yang digunakan dengan lebih efisien dan lebih mudah. Sedangkan teknik audiovisual biasanya menggunakan PPT atau slide video dan biasanya digunakan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang selanjutnya adalah metode langsung, di mana metode langsung adalah metode pelatihan yang menuntut peserta pelatihan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Contoh-contoh kegiatan yang dapat dilakukan misalkan ada pelatihan di tempat kerja, magang, pemecahan studi kasus, permainan peran, pembelajaran mandiri, simulasi permainan, dan pemodelan perilaku, di mana seluruh kegiatan yang dilakukan adalah menuntut peserta pelatihan untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya adalah penjelasan tentang pelatihan di tempat kerja. Jadi, pelatihan di tempat kerja itu mengacu pada pembelajaran bagi karyawan yang belum berpengalaman di tempat kerja dengan mengamati rekan kerja atau manajer yang sedang melakukan pekerjaan dan kemudian mencoba untuk meniru perilaku mereka. Program pelatihan di tempat kerja ini lebih efektif, misalkan meliputi pernyataan kebijakan yang menggambarkan tujuan pelatihan di tempat kerja, spesifikasi yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab, lalu tindakan menyeluruh tentang praktik pelatihan di tempat kerja, pelatihan manajer dan rekan kerja dalam prinsip-prinsip pelatihan di tempat kerja secara terstruktur, lalu tersedianya rencana pembelajaran, daftar periksa manual pelatihan, manual pelatihan, kontrak pembelajaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang pembelajaran mandiri. Apa sih itu pembelajaran mandiri? Pada pembelajaran mandiri, karyawan harus bertanggung jawab atas semua aspek pembelajaran, termasuk kapan dilakukan dan siapa saja yang terlibat. Jadi, pembelajaran mandiri ini memiliki keunggulan dan kelemahannya tersendiri. Keunggulan dari pembelajaran mandiri adalah memungkinkan peserta untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan menerima umpan balik tentang kinerja pembelajaran mereka. Sedangkan kelemahannya adalah bahwa peserta pelatihan harus mau belajar sendiri dan merasa nyaman melakukannya, dengan artian bahwa peserta pelatihan harus termotivasi untuk belajar. Lalu ada penjelasan tentang simulasi. Simulasi adalah metode pelatihan yang mewakili situasi di kehidupan nyata. Lalu ada penjelasan studi kasus. Studi kasus adalah deskripsi tentang bagaimana karyawan atau organisasi untuk menghadapi situasi yang sulit.
Dalam studi kasus, peserta pelatihan diminta untuk menganalisis dan mengkritik tindakan yang akan diambil serta menunjukkan tindakan yang tepat untuk menyarankan apa saja yang mungkin akan dilakukan dan akan membantu organisasi tersebut. Selanjutnya, penjelasan mengenai permainan bisnis. Permainan bisnis ini membutuhkan peserta pelatihan untuk mengumpulkan informasi, menganalisisnya, dan membuat keputusan. Permainan bisnis ini merupakan permainan yang merangsang pembelajaran karena peserta terlibat secara aktif. Jadi, sebelum dilakukan kegiatan ini, dilakukan yang namanya pembekalan, di mana dari pembekalan peserta akan memahami pengalaman permainan dan memfasilitasi pembelajaran sehingga dapat tertransfer dengan baik. Selanjutnya ada permainan peran. Permainan peran menuju pada pengalaman di mana peserta pelatihan mengambil peran seperti manajer, klien, atau karyawan yang tidak puas dengan mengeksplorasi apa yang terlibat dalam peran tersebut. Permainan peran biasanya disertakan dalam program pelatihan yang melibatkan keterampilan interpersonal seperti komunikasi, penjualan, memberikan umpan balik, kinerja pembinaan, kepemimpinan, dan pembangunan tim. Agar permainan menjadi lebih efektif, pelatih perlu terlibat dalam beberapa aktivitas sebelum, selama, dan setelah permainan peran. Berikut merupakan kegiatan terdiri dari permainan peran yang efektif. Yang pertama, memberikan informasi latar belakang tentang tujuan dan konteks permainan peran. Yang kedua, pastikan naskah yang diberikan dengan detail yang cukup bagi peserta pelatihan untuk memahami peran mereka. Yang ketiga, mengatur ruangan agar peserta dapat melihat dan mendengar permainan peran. Lalu, yang keempat, kembangkan dan gunakan lembar observasi dan daftar telik untuk yang menekankan isu-isu dalam permainan peran. Lalu yang terakhir, memberikan pembekalan tentang pengalaman para pemain peran dalam pengamat berhubungan permainan peran dengan konteks perusahaan dan poin-poin pembelajaran penting. Lalu ada permodelan perilaku. Permodelan perilaku menyajikan model kepada peserta pelatihan yang mendemonstrasikan perilaku kunci untuk ditiru dan memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mempraktikkan perilaku kunci. Permodelan perilaku didasarkan pada prinsip-prinsip teori pembelajaran sosial yang menekankan bahwa pembelajaran yang terjadi dengan pengamatan perilaku yang ditunjukkan oleh model dan penguatan perwakilan. Situasi kerja atau kehidupan nyata. Lalu ada pembelajaran petualangan. Pembelajaran petualangan adalah metode pembelajaran pengalaman yang berfokus pada pengembangan keterampilan kerja sesama tim dan kepemimpinan melalui kegiatan terstruktur. Pembelajaran petualangan tampaknya paling cocok untuk mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan efektivitas kelompok seperti kesadaran diri, pemecahan masalah, manajemen konflik, dan pengambilan risiko. Selanjutnya ada pelatihan tim. Pelatihan tim mengacu pada pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas tim. Ada banyak jenis tim di perusahaan, termasuk tim produksi, tim layanan, komite, dan tim proyek, dan lain sebagainya. Karena tim cenderung bersifat episodik, artinya tim terlibat dalam siklus mengidentifikasi tujuan mereka, terlibat dalam interaksi interpersonal, dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, gambar di samping merupakan elemen utama dari struktur tim pelatihan.
Alat bekerja dalam kombinasi dengan metode pelatihan yang berbeda untuk membantu menciptakan strategi instruktural. Strategi tersebut meliputi pelatihan silang, pelatihan koordinasi, pelatihan pemimpin tim, pelatihan berbasis skenario, dan koreksi dari tim terbimbing. Penjelasannya, pelatihan silang merupakan pelatihan yang dimiliki anggota tim dengan memahami dan melatih keterampilan satu sama lain, sehingga anggota siap untuk masuk dan menggantikan anggota yang mungkin sementara atau permanen meninggalkan tim. Selanjutnya yaitu pelatihan koordinasi. Pelatihan koordinasi yaitu mengilustrasikan tim tentang cara berbagi informasi dan tanggung jawab pengambilan keputusan untuk memaksimalkan kinerja tim. Lalu ada pelatihan pemimpin tim yang mengacu pada pelatihan yang diterima oleh manajer tim atau fasilitator. Ini mungkin melibatkan pelatihan manajer tentang cara menyelesaikan konflik dalam tim atau membantu mengkoordinasikan efektivitas atau keterampilan tim lainnya. Lalu ada pelatihan berbasis skenario. Pelatihan berbasis skenario mengacu pada pelatihan yang menempatkan anggota tim dalam konteks yang realitas saat belajar. Jenis pelatihan tim ini membantu peserta mengalami konsekuensi dari tindakan mereka, membuat penyesuaian, menyelesaikan tugas mereka, dan membangun kemanjuran tim, yaitu perasaan bahwa tim dapat berhasil melakukan tugas. Dan yang terakhir adalah koreksi diri tim terbimbing yang mengacu pada pelatihan yang menekankan pembelajaran berkelanjutan dan berbagi pengetahuan dalam tim. Dalam jenis pelatihan ini, anggota tim mengamati perilaku satu sama lain dan memberi serta menerima umpan balik dari kinerja. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran aksi. Pembelajaran aksi memberikan tim atau kelompok kerja masalah aktual, meminta mereka bekerja untuk menyelesaikan dan berkomitmen pada rencana tindakan, dan kemudian meminta pertanggungjawaban mereka untuk melaksanakan rencana tersebut. Perusahaan menggunakan pembelajaran aksi untuk memecahkan masalah penting, mengembangkan pemimpin, membangun tim berkinerja tinggi dengan cepat, dan mengubah budaya organisasi. Yang selanjutnya itu memilih metode pelatihan. Salah satu cara untuk memilih metode pelatihan adalah dengan membandingkan metode. Langkah pertama dalam memilih metode adalah mengidentifikasi jenis hasil pembelajaran yang ingin dipengaruhi oleh pelatihan. Hasil ini mencakup informasi verbal, keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, dan keterampilan motorik. Baiklah, kesimpulan dari materi pada siang hari ini adalah perusahaan menggunakan berbagai metode pelatihan untuk memandu pengembangan kompetensi dan pembelajaran konstruktural. Meskipun teknologi baru seperti jejaring sosial digunakan oleh beberapa perusahaan untuk penyampaian dan pengajaran pelatihan, sebagian besar pelatihan masih dilakukan secara tatap muka dengan seorang instruktur. Dalam bab ini membahas metode pelatihan tradisional, termasuk pelatihan presentasi, metode langsung, metode membangun kelompok. Metode presentasi seperti ceramah, efektif untuk mengkomunikasikan informasi pengetahuan secara efisien kepada sejumlah besar peserta pelatihan. Lalu ada metode presentasi yang perlu dilengkapi dengan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk berlatih, berdiskusi, dan menerima umpan balik untuk memfasilitasi pembelajaran. Metode langsung membuat peserta pelatihan terlibat langsung dalam pembelajaran. Baiklah, itu tadi merupakan pemaparan materi yang kelompok kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau berpendapat, kami persilahkan untuk menuliskannya di kolom chat atau bisa langsung open mic. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya. Terima kasih.